Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dimudahkan seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus salat jamaah dan juga talabul ilm yang saat ini sedang kita lakukan. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya diamanahkan untuk melanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang dalil-dalil tentang kewajiban salat al-jamaah, bahwa hukum salat berjamaah yang dirajihkan oleh penulis buku ini, penulis kitab ini, dan juga kebanyakan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Dan kemudian setelahnya beliau membahas tentang hikmah-hikmah salat berjamaah, dan ini telah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Dan kita masuk pada keutamaan salat jamaah. Fadlu salatul jamaah, keutamaan salat berjamaah. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-salatu ma'al jama'ati laha fadailu katsiratun minha ma ya'ti. Beliau menyatakan bahwa salat yang dilakukan berjamaah, salat 5 waktu yang dilakukan dengan cara berjamaah, dan idealnya itu di masjid, itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama kata beliau adalah salatul jama'ati bi 27 salata fawada, bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat salat yang dilakukan secara fawada, sendirian. Wal musalli ma jama'atin yahsulu lahu min salatil jama'ati mithlu ajri salatil munfaridi bi 27 marratan. Orang yang salat berjamaah itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW dibanding dengan orang yang salat sendirian dengan 27 kali lipat. Dan hadis-hadisnya beliau sini sebutkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 kali derajat. Walafdhu muslimin, dan pada lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 kali lipat. Di sini kita bisa membayangkan bahwa ada perbedaan yang sangat jauh, sangat signifikan pada balasan pahala dari Allah Ta'ala antara salat berjamaah dengan salat sendirian. 27 kali derajat atau 27 kali lipat. Biasanya ya perbedaan yang ada itu hanya sekian kali lipat. Tetapi salat jamaah dengan salat sendirian dengan rakaat yang sama itu bedanya sangat luar biasa, 27 kali lipat. Wa fi lafdhilah, dan pada lafaz yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 27. Salat seorang laki-laki ketika dia berjamaah itu melebihi salat dia sendirian 27 kali derajat.
Naam. Hadis yang lain wa Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jama'atu tafdalu salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajatan. Jadi salat berjamaah itu lebih utama 25 derajat. Ada yang 27, ada yang 25. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tabdulu salat ala salatil rajuli wahdahu 25 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat seorang laki-laki 25 kali derajat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri, dan malaikat siang serta malaikat malam yang mencatat amal seorang hamba itu berkumpul pada salat subuh. Berkata Abu Hurairah, waqa'u in syi'tum wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan bacaan saat sedang salat subuh, sesungguhnya bacaan Al-Quran pada salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Naam. Di sini menimbulkan pertanyaan, ada bilangan 25 dan ada bilangan 27. Maka di kalangan para ulama biasanya ada dua cara. Yang pertama adalah at-tarjih wal jama'. Yang kedua, at-tarjih itu maksudnya lebih menguatkan satu dibanding yang lainnya. Adapun al-jam'u itu maksudnya mengumpulkan semua riwayat dan mengkompromikannya. Itu disebut dengan tariqatul jama', menjamak keutamaan-keutamaan. Wa qad jumi'a baina hadhihi riwayati bi anna hadits al-khamsi wal 20 dzukira fihi al-fadlu alladhi baina salatil munfaridi was salati fil jama'ah. Maka para ulama kemudian beda penjelasannya. Di sana ada bilangan 25, di sana ada bilangan 27. Lalu apakah maksudnya? Apakah ini bilangan yang berbeda ataukah bilangan yang sama antara salat berjamaah dengan salat sendirian? Naam. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wal jam'u bainaha min thalathati awjuhin. Kita bisa ringkas kata Imam an-Nawawi bahwa yang dimaksud 25 berbanding 27 tadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah annahu la manafata bainaha fadhukira al-qalilu fadhikul kalili la yanfi al-katsira. Penyebutan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Jadi penyebutan yang sedikit tidak menafikan yang banyak. Wa mafhumul adadi batilun inda al-usuliyin. Dengan demikian yang dimaksud adalah penyebutan lipat ganda yang sangat banyak. Adapun perbedaan antara 25 dengan 27 itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ayyakuna akhbara awalan bil qalil thumma alamahu Allah Ta'ala bi ziyadatil fadli fa akhbara biha. Yang kedua juga tidak ada pertentangan. Jadi yang pertama ini Rasulullah SAW menyebutkan dan memotivasi keutamaan salat jamaah itu adalah 25. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa keutamaan bagi salat jamaah itu ada 27 dan itu kembali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang ketiga, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was shalah. Yang ketiga dilihat perbedaan antara orang yang salat. Orang yang salat tentu kata Imam Nawawi berbeda-beda keadaannya. Ada yang khusyuk, ada yang enggak. Ada yang menjaga adab dan sunan, ada yang juga tidak. Fa yakunu li ba'dihim 25 wa li ba'dihim 27. Maka terkadang ada mereka yang sama-sama salat berjamaah. Ada yang dapat 25, ada juga yang dapat 27. Berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesempurnaan salat yang dilakukan. Tentu saja di sini kalau kita lihat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lain, perbedaan antara orang yang salat yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sempurna dari awal takbiratul ihram, ada yang terlambat misalkan masbuk, ada yang berjamaahnya di masjid, ada yang tidak di masjid. Ada yang salatnya khusyuk dan ada yang salatnya terganggu dengan berbagai macam waswas dan pikiran terhadap dunia.
dan hal-hal yang semisalnya. Inilah yang membedakan antara 25 dengan 27 tadi. Sebagian menyebutkan jikalau sholat dengan cara jalan kaki, berjamaah ke masjid jalan kaki itu 27. Tapi jikalau pakai kendaraan maka 25. Dan ada menyebutkan alasan atau analisa yang lain, wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Wa qad istadalla al-qailuna bi anna salatal jama'ati ghairu wajibatin bi hadhihi al-ahadits. Mungkin saja ada sebagian yang menyatakan jikalau bahasanya adalah keutamaan, maka keutamaan itu adalah menunjukkan ketiadaan wajib. Keutamaan itu kan sifatnya motivasi, kebaikan yang ditambahkan. Akan tetapi yang demikian, kata Syekh bin Baz, tertolak, sebab yang dimaksud dengan keutamaan itu termasuk juga sesuatu yang wajib, dan yang wajib juga mempunyai tingkat-tingkat keutamaan yang berbeda. Sebagaimana di sini beliau menyebutkan, aku mendengar Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, hadhil ahaditsu tadullu ala fadlil jamaah wa hadha tafdilu la yulzimu minhu adamal wujub. Jadi keutamaan yang berbeda-beda, ada yang 25, ada yang 27, bukan menunjukkan itu adalah sunnah. Itu tidak menafikan kewajiban syariat salat berjamaah. Nah, dan hal yang wajib terkadang juga ada tingkatan-tingkatannya, tergantung orang yang salat, Nah, wal munfaridu alladhi la yahsulu ala thawabi salatil jamaah huwa ghairul ma'dzuri wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan orang yang salat sendirian tidak akan mendapatkan pahala salat berjamaah kalau dia tidak ada uzur, kalau dia tidak ada halangan. Amma idza kana min 'adatihi annahu yusalli as-salata ma'al jama'ati faman'uhu udhun kama maradin aw safarin. Kecuali kata beliau, kalau seseorang misalkan dia telah rutin berjamaah, kemudian mana'ahu maradun aw udhun, dia terhalang karena sakit atau dalam perjalanan, aw habsin aw ta'adzarat alaihi al-jama'ah, atau dia mempunyai satu halangan, maka dia tetap terhitung melakukan salat berjamaah sebagaimana telah sabit hadis Rasulullah SAW dalam hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, man marida aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Barang siapa yang dia terbiasa melakukan satu ibadah rutin, kemudian dia terhalang, maka dia tetap dicatat apa yang menjadi rutinitas daripada ibadah dia tersebut sempurna saat ketika dia mukim atau sahih. Jadi ini yang pertama, mendapatkan pahala 27 kali atau 25 derajat. Nah, adapun yang kedua adalah ya'simullahu ta'ala bi salati ma'al jama'ati minasyaitan. Hal yang juga penting adalah Allah Ta'ala akan menjaga orang yang salat berjamaah daripada godaan syaitan. Ya, kita tahu bahwa syaitan ini jam terbangnya sangat tinggi. Hidupnya pun sudah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu tahun. Durasi yang sangat lama. Dan dia punya pengalaman yang sangat luar biasa dalam menjerumuskan manusia. Nah, salat berjamaah itu adalah satu cara bagi seorang mukmin supaya dia tidak terjerat oleh godaan syaitan. Berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana dhi'bun lil insani kadhibu al-ghanam. Syaitan itu dalam upayanya menggoda manusia itu seperti serigala yang memangsa kambing. Nah, yakhudhu asyatal qasiyah wan nahiyah. Maka kita lihat yang namanya serigala itu pasti dia mencari kambing yang terpisah dari kawanannya, kambing yang menyendiri dari gerombolannya, itu yang akan dimangsa oleh serigala. Demikian juga seorang muslim. Jadi ketika seorang muslim salat sendirian, jarang bertemu saudaranya, tidak menuntut ilmu, berkumpul seperti ini, maka tentu saja pada fluktuatif iman yang terjadi,
dia akan mudah untuk mengalami apa yang disebut dengan al-futur atau lemah semangat dalam berislam, dan itu akan dimangsa oleh syaitan. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Darda bahwa Rasulullah SAW beliau berkata, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitanu." Tidaklah satu kampung ada 3 orang yang diam, atau di satu pelosok misalkan ada 3 orang yang mukim di sana, kemudian mereka tidak melakukan sholat berjamaah kecuali mereka akan dikuasai oleh syaitan. Maka kalau kita lihat hukum sholat berjamaah itu ada yang menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ada yang juga menyatakan wajib, dan ada juga menyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya jikalau didirikan oleh sebagian maka telah jatuh kewajibannya atas sebagian yang lainnya. Di antara hadis yang disebutkan adalah hadis ini, tidaklah ada di satu kampung, satu komunitas, satu pelosok 3 orang atau lebih kemudian tidak sholat berjamaah kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya syaitan bagaikan serigala, dia akan menguntit, dia akan menunggu saat yang tepat, kapan dia akan memangsa. Dan sebagaimana serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kawanannya. Maka hendaklah kalian berjamaah. Berjamaah itu maksudnya berkumpul, salat berjamaah, kemudian talibul ilm, kemudian saling tanasuh, kemudian hal-hal yang lainnya. Adapun yang ketiga, keutamaan salat berjamaah itu adalah yazidu fadlu salati ma'al jama'ati bi ziyadati adadi al-musallin. Makin banyak jumlah orang yang salat, maka makin banyak pahalanya. Misalkan ada masjid di tempat kita, yang satu jamaahnya katakanlah 20, yang lain jamaahnya 50. Maka yang lebih utama adalah salat berjamaah yang jumlah al-musalli, orang yang salat lebih banyak dibanding masjid yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan di sana, inna salatal rajuli ma'al rajuli aska min salatihi wahdah. Salat 2 orang itu lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian. Wa salatuhu ma'al rajulaini aska min salatihi ma'al rajul. Dan salat seseorang dengan 2 orang laki-laki yang lain, artinya 3, itu lebih utama daripada salat 2 orang. Demikian selanjutnya, wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Makin banyak jumlah orang yang salat, maka pahalanya juga makin banyak. Maka penting bagi kita untuk melihat di mana masjid yang di dekat rumah kita yang jamaah salatnya lebih banyak. Tentu saja jikalau jaraknya sama. Adapun jikalau jaraknya jauh berbeda signifikan, maka tidak selayaknya seseorang meninggalkan yang dekat untuk mendapatkan yang jauh. Atau dia sesekali di satu tempat, sesekali di tempat atau masjid yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Yang keempat, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Liman shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ihram. Ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang dia bisa salat jamaah, dia rutin tanpa putus mendapatkan 40 takbiratul ihram, maka dia akan dibebaskan daripada 2 hal. Yang pertama adalah daripada neraka, dan yang kedua adalah daripada nifaq. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Barang siapa yang dia bisa salat berjamaah, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka
dia akan terlepas daripada dua status. Yang pertama adalah terlepas daripada status penduduk neraka dan terlepas daripada sifat nifaq atau munafik. 40 hari mendapatkan takbiratul ihram. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan para ulama menyebutkan derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini juga tantangan bagi kita, penting untuk kita perhatikan. Kita harus berusaha, ya, berazam, kuat, bertekad. Ada saat di mana kita ingin mewujudkan kalau bisa 40 hari tanpa putus takbiratul ihram. 40 hari tanpa putus takbiratul ihram. Ya, sebagian mungkin menyebutkan 40 kali solat. Ya, makanya kalau kita lihat sebagian orang yang haji itu menyebutkan dengan solat arba'in, solat 40 di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan dia berusaha mendapatkan takbiratul ihram. Tetapi kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi ini, maka yang dimaksud adalah 40 hari, 40 kali 5. Ya, dan itu perjuangan yang luar biasa. Kita bisa buat catatan sebagai motivasi mungkin, startnya kapan, kemudian kita bisa selesaikan 40 hari, maka luar biasa. Kita terbebas daripada status penduduk neraka, maksudnya akan dibebaskan daripada azab api neraka, dan kita bukan orang yang munafik. Wa hadza fihi fadlul ikhlasi fi shalah, dan ini ada keutamaan tentang keikhlasan di dalam salat berjamaah. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah. Ciri orang munafik itu adalah yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri salat, berdiri dengan cara yang malas, enggan, malas-malasan. Maka barang siapa yang salat ikhlas karena Allah, kemudian dia berusaha 40 hari, maka dia akan dibebaskan daripada api neraka dan terbebas daripada sifat kemunafikan. Ayu aminuhu fid dunya ay ya'mala 'amal al-munafiqi wa yuwaffiquhu li 'amali ahli al-ikhlas, wa fil akhirah yu'amminuhu mimma yu'adzabu bihi al-munafiq. Maka di akhirat dia akan dilepaskan daripada neraka, dan di dunia dia tidak menjadi orang yang munafik. Ciri orang munafik itu adalah yang pertama tidak ikhlas, kemudian dia malas beribadah, wa idza qamu kusala, kemudian sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhamanillahi wa amanihi hatta yumsi. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah lindungan Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai petang hari. Sampai petang hari. Maka jangan sampai kita ada masalah dengan seseorang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, maka dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seseorang dijamin oleh seorang raja keselamatannya, tentu akan sangat berbahaya jikalau diganggu. Demikian juga orang yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang lain itu harusnya menyadari dia di bawah jaminan Allah, jangan sampai ada masalah dengan dia. Maka seorang mukmin itu berusaha maksimal jangan sampai ada friksi, jangan sampai ada kesalahpahaman, jangan sampai ada sengketa dengan muslim yang lain. Apalagi seorang muslim yang salat subuh berjamaah, itu bahaya. Naam. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah Allah taala menuntut kalian dengan sesuatu yang berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang telah dijamin, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan salat subuh yang sangat luar biasa, bahwa orang yang salat subuh itu berada di bawah jaminan rasa aman Allah, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang menyakitinya dengan sesuatu apapun, dan yang demikian kata para ulama sangat berbahaya. Baik itu berhubungan dengan jiwa, baik itu berhubungan dengan darah, baik itu berhubungan dengan harta, baik itu berhubungan dengan kehormatan atau nama baik. Jikalau dia mukmin, dia taat, dan dia salat subuh berjamaah, hati-hati. Jangan sampai kita ada masalah dengan dia. Seperti itu. Yang keenam, man shallal fajr fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha tabaraka wa ta'ala hatta tattali'u asy-syamsu falahu ajru hijjatin wa umratin. Ini juga penting kita lakukan dan harus kita lakukan kalau bisa, walaupun tidak rutin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran atau ketaatan yang lainnya sampai terbit matahari, maka dia akan mendapatkan pahala haji atau umrah. Berdasarkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shallal al-fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hijjatin aw umratin tammatan. Jadi barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, tidak berbicara tentang hal dunia, dia tidak keluar masuk daripada masjid tersebut sampai matahari terbit, maka dia akan mendapatkan pahala haji atau umrah sempurna. Maka bagi kita yang ada halangan tidak bisa haji, misalkan belum, apalagi kotanya itu masih panjang, masih lama, atau seseorang yang terhalang untuk umrah karena mahal, misalkan dari sudut biaya dia tidak mampu, maka dia harus mengusahakan hal ini, yakni duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ya, kemudian ditambah dengan sholat 2 rakaat sebagai kewajiban sedekah atas semua ruas tulang yang ada di tubuhnya, dan yang demikian sudah mencukupinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Dan ada isyarat dari kalangan para ulama bahwa membuka aktivitas di satu hari dengan ketaatan itu ternyata punya pengaruh psikologi yang luar biasa. Ya, saya sering menyebutkan, kita bayangkan tentang 2 perbedaan kondisi psikologi seorang mukmin. Yang pertama, dia sudah tahajud dan witir sebelum subuh. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Ketika datang salat subuh, dia qabliyah subuh, yang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dia salat subuh berjamaah 27 kali lipat pahala, bagaikan dia salat malam. Ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka bagaikan dia salat malam atau minimal setengahnya. Kemudian itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Yang demikian itu bagaikan dia sudah melaksanakan umrah atau haji secara sempurna. Kemudian dia berzikir kepada Allah dengan zikir pagi dan petang sebagai perlindungan hisnul mukmin, benteng bagi dia. Berikutnya dia bersedekah kepada Allah di pagi hari, sebab sedekah di pagi hari itu ditekankan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada 2 malaikat yang mendoakan bagi orang yang bersedekah di pagi-pagi. Setelah itu dia beraktivitas sebagaimana biasa. Orang yang seperti ini akan dipenuhi dengan semangat, dipenuhi dengan optimis, dipenuhi dengan rasa aman. Kemudian hari itu dia merasakan ketenangan. Urusannya insya Allah dimudahkan oleh Allah dengan gambaran yang lain yang berbeda.
seorang mukmin yang mungkin tahajud juga enggak, salat subuhnya kesiangan, tidak zikir pagi dan petang, habis itu tergesa-gesa, ya, itu tentu saja kondisi psikologinya sangat beda. Maka saya mengajak, karena waktu yang singkat, bahwa kita ya ditantang pada poin-poin yang saya sebutkan tadi. Tentu saja adalah yang pertama salat berjamaah. Kemudian yang kedua, ada perbedaan tadi 27 dengan 25. 27 kebanyakan para ulama menyebutkan adalah salat berjamaah yang sempurna pada pahala yang optimal dilakukan di masjid sesuai dengan tuntunannya. Kalau bisa di shaf pertama, kemudian khusyuk, kemudian jalan kaki. Ya, ini yang susah Pak ya, jalan kakinya ini. Kemudian di awal waktu dan selanjutnya itu 27. Tapi kalau ya masbuk, kendaraan, shafnya belakangan atau yang semacamnya 25 minimal, masih mending. Jadi kita ditantang untuk sholat berjamaah. Kemudian sholat jamaahnya yang optimal dan sempurna dengan pahala berapa tadi? 27. Yang ketiga kita ditantang untuk kalau bisa takbiratul ihram bersama imam berapa tadi? 40 hari. Minimal pernah kita lakukan di usia hidup kita 1 kali. Dengan durasi 40 hari tanpa putus dari takbiratul ihram bersama imam. Mudah atau sulit Pak? Sulit. Ya, sulit. Ya. Bisa 1, 2, 3 hari masbuk lagi gitu. Bisa masbuk lagi. Masya Allah. Makanya ada keluhan terutama di daerah Jakarta itu kan, yang tingkat kemacetannya luar biasa, sholatnya kadang-kadang ya rutin di jamak, karena ya apalagi untuk jamaah dan takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya kita ditantang pada poin yang sempat saya jelaskan tadi, tentang satu amalan yang mulia. Kita paksakan duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Masya Allah. Ada saja masjid beberapa orang yang dia subhanallah keluar masjidnya setelah matahari terbit. Tapi kadang-kadang kan tuntutan pekerjaan gitu Pak ya. Belum ngantar anak sekolah. Sebelum kerja antar anak sekolah dulu. Belum macam-macam lagi. Sebagian orang mungkin tidak sempat. Tapi kita sempatkan. Dalam 1 pekan ada beberapa hari minimal kalau tidak rutin. Maka ini adalah tantangan bagi saya dan kita semua kalau bisa kita wujudkan sehingga ilmu berbuah amal insyaallah taala. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan sambil nunggu isya. Kalau misalnya kita mau kerja pagi, ya. Kalau sambil berjalan. Sambil jalan. Ya, itu kan di sini kan ditulis duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Nah, jadi yadhkurullah ta'ala yajlisu man shalla as-subha thumma yajlisu hatta tatlu asy-syams, barang siapa yang dia salat subuh berjamaah kemudian duduk sampai matahari terbit, berzikir tadi umum. Bisa zikir pagi, bisa juga membaca Al-Qur'an, bisa juga dia mendengarkan ilmu, bisa juga membaca zikir yang mutlak. Zikir mutlak itu kan contohnya istighfar, sholawat, tasbih dan lain-lainnya. Jadi umum. Adapun zikir pagi dan petang itu adalah zikir yang muqayyad dan rentang waktunya ketika masuk waktu sholat subuh, ya sampai selanjutnya ketika masih bisa dikatakan itu adalah pagi. Dan sesekali dimungkinkan untuk diqadha atau diganti jikalau kelewatan atau kelupaan. Dan itu tidak mesti duduk. Ya, tidak mesti duduk. Bisa sambil kendaraan, bisa sambil ngantar anak, bisa sambil beraktivitas. Walaupun memang duduk itu lebih khusyuk dan penuh pemaknaan. Ya, seperti itu. Baik, ada yang lain silakan. Iya, silakan Pak. Tanya masalah nomor 6 Pak, masih 6. Iya. Ini dikatakan situ siapa yang duduk sholat subuh. Iya. Kemudian berzikir sampai waktu matahari terbit ya. Terbit, akan dapat pahala haji
satu ketika amalan yang ada di masjid itu setelah subuh yang kiranya ada orang bikin agak terganggu, sehingga dia ingin melaksanakan ini pulang ke rumah karena tidak jauh dari rumahnya, kemudian dia melaksanakan zikir dan baca Quran sampai waktu isya. Apa itu bisa masuk dalam itu? Dikerjakan di rumah. Ya, hadis tadi yang pertama salat subuhnya apa? Berjamaah. Salat subuhnya berjamaah. Berjamaah itu di masjid. Yang kedua, dia duduk setelah salat subuh berjamaah di tempat di mana dia salat. Maka dalam redaksi hadis yang lain, man shalla subha jama'atan ya summa jalasa fi majlisihi alladhi shalla fi, kemudian dia duduk di tempat di mana dia salat. Ada redaksi begitu di dalam hadis yang lain. Dia duduk di tempat di mana dia salat. Maksudnya di masjid. Maka keutamaan ini kata para ulama tidaklah didapat bagi mereka yang habis salat subuh pulang kemudian zikirnya di rumah. Yang kedua, tidak didapat juga bagi mereka yang salat subuhnya di rumah walaupun dia setelah itu zikirnya di masjid. Jadi harus sinkron, dia salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia bertahan sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Nah, seperti itu. Tapi memang ini agak sulit ya kan? Apalagi Balikpapan makin macet. Kalau jam 7, setengah 7 mungkin gak sempat lagi, begitu Pak ya? Ya, tapi subhanallah kalau ada yang bisa melakukannya luar biasa, apalagi kalau rutin. Taib, silakan. Habis dia sholat, mau berzikirnya di belakang, mau bersender gitu. Ambil baca Quran, berdiri baru dia ke belakang bersender. Apakah keutamannya hilang atau gimana? Insya Allah tidak hilang. Terkadang kan seseorang ada hajat sehingga dia harus bergeser ke sebelah kiri, sebelah kanan atau ke belakang. Yang demikian wallahu ta'ala alam bisawab tidak menafikan keutamaan kata para ulama, termasuk mereka yang berhajat untuk ke kamar kecil. Memang terdesak dengan hajat demikian kemudian balik lagi, maka itu tetap terhitung selama dia tidak pulang. Dan yang kedua, tidak berbicara tentang dunia. Mungkin ada yang duduk setelah sholat subuh, habis itu ngobrol dia tentang dunia, tentang bisnis, tentang politik, tentang macam-macam. Habis itu ya dia tunggu sambil nunggu matahari. Maka yang demikian tidak dapat keutamaan kata para ulama. Lam yuhaddis bi nafsihi ad-dunya. Dia tidak berbicara tentang dunia. Jadi memang betul-betul duduk. Tapi kalau duduknya sambil ngobrol tentang dunia ya berarti gak dapat keutamaan tadi. Seperti itu. Taib, ada yang lain silakan. Saat kita qobliyah subuh di rumah, setelah rakaat kedua kok iqamah di masjid, apa kita membatalkan sholat segera ke masjid atau menyelesaikan? Saat kita qobliyah di rumah kemudian terdengar iqamah, apakah kita batalkan iqamah ataukah selesaikan? Nah, itu masjid satu-satunya atau masjid ada yang lain? Masjid terdekat. Masih bisa masjid yang lain, seperti itu ya. Qabliyah subuh ini luar biasa memang keutamaannya, maka sangat sayang. Yang pertama adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Maka kita sempatkan. Kalau suatu saat karena satu dan lain hal kita terlambat, maka tetap usahakan. Walaupun itu berpindah ke masjid yang lain. Kita yakin di samping rumah kita ada 2 masjid katakanlah. Ada yang agak cepat, ada yang agak lambat. Kemudian kita satu saat ya agak telat, kita sholat qabliyah kemudian terdengar iqamah, kita yakin ada masjid juga samping rumah kita yang masih sempat, maka kita sempatkan untuk tetap qabliyah subuh di masjid. Biasanya kalau kita rutin kita sudah punya perkiraan waktu. Oh ini kadang-kadang kan iqamah ada yang enggak kedengaran, ada juga yang kedengaran, walhamdulillah kalau itu
bisa kedengaran, maka kita sesuaikan waktu kita. Yang utama qabliyah subuh adalah di rumah, baru kemudian jalan kaki. Kalau antum terbiasa naik kendaraan ke masjid, usahakan minimal dalam 5 waktu ada yang antum bisa jalan. Subuh itu keutamaannya luar biasa. Dan yang tepat adalah sholat subuh. Sholat subuh itu kalau bisa ya jalan kaki. Tapi problemnya adalah banyak yang iqamahnya terlalu cepat. Banyak iqamahnya yang terlalu cepat. Ya, kita punya beberapa opsi samping rumah masjid. Ya, kita pilih mana yang kita sempat. Kemudian juga sesuai sunnah dan jamaahnya banyak. Nah, alhamdulillah demikian. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا